Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dekumania, kembali lagi di channel Cak Hari Imawan, membahas seputar masalah burung terkuku. Namun sebelum kami membahas topik ini, izinkan kami meminta maaf khususnya kepada para pakar, sesepuh yang mungkin jauh berpengalaman dengan kami. Mohon maaf, konten ini bahwasanya kami sajikan untuk tidak menggurui, tapi semata-mata untuk belajar bareng bagaimana para pemula yang mulai menekuni dunia breeding untuk belajar beternak terkuku yang baik, yang terarah. Karena tidak dipungkirin bahwa terkadang kita nernakan itu asal campur, asal betina dan jantan kemudian dicampurkan dan sebagainya, sehingga terkadang-kadang kita tidak menghasilkan hasil suara yang kita inginkan. Nah, dalam topik ini mari kita belajar bersama untuk mencapai hasil terkuku kita. Satu hal yang mungkin bisa kita ketahui bahwa tidak ada satupun orang yang pintar dalam hal breeding. Semua membutuhkan proses. Di sini proses tinggal kesabaran kita mengetahui karakteristik dari burung-burung kita, suaranya dan sebagainya. Nah, ini nanti akan kita bahas pelan-pelan satu persatu agar para Dekumania tanah air, khususnya para pemula, bisa terarah. Sahabat Dekumania, anak memiliki karakteristik mirip dengan orang tuanya. Misalnya style gayanya, cara jalannya, mungkin suaranya dan lain-lain. Anda sependapat dengan saya. Sebenarnya tidak hanya ditemukan pada manusia, tapi juga makhluk hidup lainnya, termasuk hewan dan tumbuhan. Hal ini karena tiap keturunan dari suatu organisme akan mewariskan karakteristik orang tuanya. Itu udah pasti. Salah satu ilmuwan yang menemukan konsep teori hukum genetika ini adalah Johann Mendel, atau dalam literatur ilmiah disebut teori Mendel. Hukum Mendel ini membicarakan tentang teori pewarisan sifat. Pewarisan sifat di sini adalah penurunan genotipe atau sifat-sifat dari ayah dan ibunya atau indukannya. Sahabat Dekumania, teori inilah yang akan kami ulas, ketengahkan, dan kami berikan untuk sahabat Dekumania tanah air agar lebih mengenal dasar-dasar teori breeding yang akan dipakai pada hewan ternak kita, yaitu burung terkuku atau tekukur. Sahabat Dekumania, bahwa indukan ternakan kita sebenarnya atau sejatinya adalah sudah tercampur dengan teradara lainnya dari hasil inbred peternak sebelumnya, sehingga tak jarang burung-burung hasil inbred itu muncul sifat resesif atau sifat kekurangan, misalnya dangblong tanpa ujung, kemudian ujungnya double, kemudian hal-hal keterkaitan dengan suara yang error. Karena apa? Karena di dalam inbred itu pasti bercampurnya teradara yang ada menyebabkan terlalu dekat teradara yang ada, sehingga muncul sifat resesif dari itu sendiri. Untuk itu dalam kesempatan ini kami akan mengulas bagaimana cara breeding yang meminimalisasikan suara-suara error dengan memisahkan teradara yang ada. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kiat atau cara untuk meminimalisasikan atau mengurangi bercampurnya teradara yang ada di burung indukan tersebut.
Inilah yang kami sebut sebagai teori jalan pintas, atau bahasa ilmiahnya disebut teori line breeding, yaitu suatu teori pewarisan sifat yang mengambil salah satu dari terah darah indukan yang jantan atau terah darah dari indukan betina, dan dari hasil anakan-anakannya nanti kita kawin silangkan atau kita crossbreed. Sahabat Hukumania, bagaimana memulainya? Ikuti langkah-langkah sebagai berikut di bawah ini. Pertama, siapkan minimal 2 pasang indukan hasil inbred. Yang keduanya memiliki terah darah bangsawan. Kemudian kedua, fokus dan pilihlah terah darah mana yang Anda pilih. Terah darah indukan jantan atau terah darah indukan betina. Oke, kita misal fokus untuk memilih terah darah indukan jantan. Dari hasil perkawinan kedua indukan tersebut, misalkan sudah memiliki 3 ekor dihasilkan dari indukan pertama dan 3 ekor dari hasil perkawinan indukan kedua, maka dari 3 ekor indukan pertama pilih suaranya yang mirip dengan suara jantannya. Tentunya kita pilih yang suaranya terbagus dari saudara-saudara seteloran. Demikian juga untuk anakan dari indukan yang kedua. Kita pilih, kita seleksi yang terbagus, yang suaranya mirip dengan indukan jantan. Tentunya di sini diperlukan penyeleksian yang harus didasari dengan kesabaran, utamanya ketelitian dan kepekaan kita dalam mengamati suara anakan-anakan agar tidak salah penyeleksiannya. Kemudian dari hasil penyeleksian kedua dari indukan tersebut, kawinkan dengan sistem crossbred atau perkawinan silang. Dan ini bisa dilakukan sampai F2. Insya Allah akan dihasilkan anakan yang bersuara melebihi kualitas indukan jantan sebelumnya. Ini dilakukan berulang kali saling silang dan jangan dicampur dengan indukan lain selain dari hasil kedua indukan dalam eksperimen tersebut. Sahabat Hukumania, itulah yang bisa kami sajikan. Berharap apa yang kita sampaikan ini bermanfaat khususnya bagi para pemula. Sekali lagi, tidak ada yang pakar dalam hal breeding. Semua memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hasil anakan terkuku bersuara bagus. Jadi jangan merasa minder dan sebagainya. Lakukan yang terbaik dan tentu semua itu pasti akan diikuti dengan doa kita. Doa dan ikhtiar kita insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa salam sehat.